Toh orang belajar puisi tidak harus menjadi penyair, tapi mempelajari bahasa Betul. puisi memang sangat berguna juga untuk bidang pekerjaan lain, misalnya. Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi di acara kesayangan kita bersama saya Sarah Modika di acara berbagi cerita di balik berita. Kali ini sungguh spesial karena bintang tamu kita adalah seorang penyair dari Yogyakarta yaitu Joko Pinurbo. Pasti semua udah kenal lah ya. Sangat famous. Nah, sebelumnya saya mau mengundang dulu beliau ke dalam live IG ini. Dan jangan lupa saya mau mengingatkan untuk follow IG kami yaitu @beritabaruko dan channel YouTube kami di @beritabaruko juga karena semua konten berita dari bercerita ini akan ditampilkan kembali di YouTube tersebut. Tentunya juga harus like, comment, and subscribe ya. Halo, selamat malam Om Jopin. Selamat malam, Sarah. Apa kabar? Senang Sehat? sekali sehat. Om Jopin gimana? Ya, syukur. Tetap Sehat. semangat ya, Ya. sehat dan semangat. Nah, sebelumnya Om Jokwin, saya dan kawan-kawan Berita Baru berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk live IG kami. Tentunya dengan kisah yang menarik karena akan mengangkat mengenai perjalanan ke penyairan Om Jokwin, gitu ya. Gimana? Suara aman ya? Aman, aman. Aman. Suaraku gimana? Suara saya. Oke, oke. Suara Oke. lancar. Sebelumnya Om Ya. Jokwin, saya mau membacakan dulu nih salah satu puisinya Om Jokwin Oh, sambil silakan. menunggu teman-teman yang lain untuk join live. Ya, Ini silakan. salah satu yang saya suka, judulnya Mata Buku. Yang aku suka dari membaca buku ialah ketika aku melihat mata bocah terbit di celah kata-kata yang kadang sulit kupahami maknanya. Mata jernih yang memandangku dengan jenaka, sehingga aku tak sempat sedih, walau di sana sini ada mata gagak yang mengintai dan menatapku dengan tajam dan curiga. Joko Pinurbo, 2019. Jadi, kawan-kawan bercerita, puisi yang baru saja saya bacakan itu ada di dalam kumpulan puisi beliau yang terbaru, yaitu Perjamuan Kongguan. Ini dia bukunya. Jadi bisa dicari di toko-toko buku terdekat kalian. Karena bagus sekali puisi-puisinya. Nah, Om Jokpin, sudah siap ya untuk perbincangan kita malam ini? Siap lah. Ngobrol biasa aja kan? Ya. Biasa dong, bukan wawancara, Siap, tenang. siap, siap. Ya, jadi gini Om Jopin, kawan-kawan bercerita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya perjalanan menjadi penyair Om Jopin, karena ibaratnya gini, ketika kecil kan kita pasti banyak dong cita-cita ingin menjadi dokter, astronot, atau menjadi yang jelas bukan jadi antropolog, atau menjadi apa ya, pengacara gitu. Nah, kenapa sih Om Jokpin ketika remaja memutuskan pilihan hidupnya untuk menjadi penyair? Sebetulnya ini cita-cita yang tidak disengaja ya. Oh, Karena justru tidak disengaja ya? tidak sengaja karena seperti Sarmon bilang tadi, waktu itu saya tidak tahu dan tidak membayangkan bahwa menjadi penyair itu bisa menjadi cita-cita. Karena yang kita Oke. kenal, yang dikenal anak-anak waktu itu kalau cita-cita yang menjadi dokter, insinyur, atau menjadi guru, menjadi pilot. Ya. Ada juga yang bercita-cita menjadi presiden. Tapi waktu itu Hmm. saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa ada orang bercita-cita menjadi penyair. Mm-mm. Jadi itu apa ya, cita-cita itu baru baru saya sadari sekian tahun kemudian, ya saya anggap saja Mm-mm. sebagai cita-cita karena saya sudah terlanjur menjalaninya dalam waktu lama. Jadi Mm-mm. pertama-tama karena hobi saja, atau lebih tepatnya saya menjadi penulis puisi karena tersihir, karena kena sihir Tersihir. karya karya para penyair Ah. Indonesia yang saya baca. Jadi saya kena sihir,
Meskipun di SMP saya sudah mengenal karya-karya Khairil Anwar misalnya, Mm-mm. tapi ketika saya masuk SMA saya belum membayangkan akan menjadi penulis puisi. Nah, baru ketika saya sudah beberapa lama tinggal di SMA, karena saya waktu itu di asrama, Ya. kemudian membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, saya ketemu dengan karyanya Sapardi Djoko Damono, Subagio Mm-mm. Sastrowardoyo, Sitor Situmorang, Sutarji, Mm-mm. tapi terutama Sapardi ya. Saya Ya. baru merasa tersentak. Ternyata puisi ini luar biasa, bisa bisa apa ya? Bisa menghibur saya, bisa merangsang Mm. imajinasi saya, dan saya terpukau pada permainan kata-kata yang bagi saya ya sangat sangat apa ya? Sangat memikat lah. Kata-kata Mm. kok bisa dipermainkan dan bisa mempengaruhi imajinasi orang. Jadi saya menjadi penulis puisi karena terpukau atau tersihir oleh karya para penyair lain. Sehingga mungkin Mm. ada gium yang mengatakan bahwa seorang penyair dilahirkan oleh penyair lain. Itu saya percaya. Kalau saya tidak Mm. membaca karya-karya Pak Sapardi dan juga penyair lain, mungkin saya tidak akan menjadi penulis puisi. Jadi memang pengaruh Mm. bacaan ini memang sangat besar, Sarmon. Jadi seseorang bisa memiliki semacam panggilan hidup tertentu karena bacaan yang dibacanya. Dalam kasus Mm. saya begitu. Saya menjadi Mm. penulis puisi karena saya membaca puisi karya para penyair. Jadi saya tidak merumuskannya sebagai cita-cita waktu itu. Jadi itu bukan sesuatu yang memang direncanakan ya menjadi Oh tidak, penyair. ya, tidak Cuman direncanakan. ya, jadi karena tersihir oleh karya-karya para penyair seperti Pak Sapardi, Subagio Sastro Ya, Wardoyo dan betul. sebagainya gitu. Jadi ternyata memang kekuatan kata-kata itu sebegitu punya pengaruh ya untuk menggerakkan eh, apa ya ibaratnya jiwa manusia untuk kemudian menekuni jalan takdir sebagai penyair. Betul. Mm-mm. Ya, saya merasa menjadi penulis puisi karena kekuatan kata para penyair yang saya baca Mm-mm. karyanya juga. Jadi memang luar biasa itu Ah, kata-kata kalau betul. dimanfaat. Mm-mm. Kata-kata itu bisa memiliki kekuatan positif maupun negatif juga kan. Mm-mm. Misalnya Mm-mm. bisa digunakan sebagai alat provokasi yang memecah belah juga bisa. Tetapi saya Mm-mm. ingin menggunakan kata-kata untuk maksud yang lain sebagai sarana untuk bisa lebih menghayati nilai-nilai kehidupan minimal untuk konteks hidup pribadi saya sendiri begitu. Ya, ya, ya. Nah, selama proses kemudian memutuskan menjadi penyair itu Om Jopin, apa sih kira-kira suka duka dalam prosesnya? Ini Kat, pertanyaan yang bagus dan menarik ya. mm, Saya ini tumbuh menjadi seorang anak muda yang yang tertarik untuk menulis puisi di tengah era ketika dunia sastra Indonesia dihuni oleh mm. para penyair yang sedang jaya-jayanya waktu itu. Pada tahun, Wah, oke. ya sedang jaya-jayanya pada tahun 70-an dan 80-an, Mm, Indonesia itu memiliki penyair-penyair hebat, memiliki para maestro. mm, Misalnya, eh, banyak penyair yang tumbuh dan mencapai puncak kejayaannya di tahun-tahun itu, pada saat saya tumbuh menjadi seorang remaja yang gemar menulis puisi. Misalnya ada mm. Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, Sutarji Kalsombakri, Subagio Sastrowardoyo, Sitor Situmorang, Rendra, Ya, dan lain-lain. Itu semua waktu itu ngumpul pada tahun-tahun itu. Dan masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi ya, dunia sastra waktu pastinya. itu sedang jaya-jayanya lah, dan itu termasuk menurut saya tahun 70-an 80-an itu termasuk periode emas, periode yang penting dalam sejarah sastra Indonesia, karena pada tahun-tahun itulah muncul penyair-penyair yang kemudian kita kenal sebagai maestro. Bukan hanya dalam dunia puisi, tetapi dalam dunia prosa juga. Pada tahun-tahun Ya, itu saya berkenalan dengan karya para maestro prosa, misalnya Budi Dharma, Danarto, Putu mm, Wijaya, Umar Khayyam, Kunto Wijoyo.
Jadi itu tahun-tahun emas, tahun-tahun. Nah itu keuntungannya. Keuntungannya saya bisa langsung bergaul bahkan membaca pada kesempatan pertama karya para pengarang hebat. Nah dukanya, kesulitannya untuk Mm-mm. saya, karena standar karya mereka begitu tinggi, itu kan juga membuat para penyair yang sedang tumbuh pada waktu itu merasa apa ya, merasa gentar juga. Hmm. Karena kita Minder juga ya. menghadapkan, iya, eh, ada perasaan inferior. Apa Eh, mungkin saya bisa mencapai level mereka? Pada waktu itu kan sebagai anak muda ada ambisi bahwa ya. saya juga harus berusaha untuk mencapai level mereka. Nah, baru di kemudian hari saya menyadari bahwa tidak ada gunanya saya berandai-andai untuk mencapai level mereka, karena Mm-mm. tiap orang, tiap pengarang punya kapasitasnya sendiri. Kapasitas saya mungkin tidak memadai untuk mencapai level mereka, tetapi yang penting saya ingin berusaha mencapai level tertinggi sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Jadi pada waktu itu Hmm. situasinya berat, karena sparring partner kita ini para penyair maestro yang karyanya luar Ya. biasa dan masing-masing punya karakter yang kuat. Nah, ini Para kesulitan begawan ya. para begawan, kesulitan saya waktu itu. Bayangkan mampu nggak saya eksis Hmm. dunia sastra karena sudah ada para pengarang yang Mm-mm. begitu hebat. Begitu situasi saya waktu itu. Hmm. Tapi justru menarik ya karena jadi seperti punya guru dan sparring partner langsung kan untuk menguji kualitas puisinya Om Jokbin saat itu. Ya betul, akhirnya meskipun saya menyadari tidak bisa mencapai level mereka, tapi karya mereka kan akhirnya menjadi standar bagi saya. Sehingga Ya. saya juga membuat tuntutan yang tinggi terhadap diri Mm-mm. saya. Saya harus bekerja keras, harus berdisiplin keras, supaya saya bisa Mm-mm. mencapai level tertinggi menurut kapasitas saya. Dan Mm. tidak ada cara lain untuk itu selain memang mempelajari, membaca dengan tuntas karya-karya mereka. Bukan hanya beberapa Mm. karyanya yang populer, tapi semua buku mereka saya cari, saya baca, saya pelajari satu persatu untuk mempelajari teknik dan karakter perpuisian mereka. Nah, itu keuntungan juga karena level yang mereka capai itu menantang saya untuk menuntut diri saya juga sangat keras di dalam proses belajar, meskipun saya memerlukan proses yang lama untuk itu. Hmm. Iya. Nah, itu menarik banget tuh. Jadi bagaimana sih pada akhirnya Om Jokpin bisa menemukan gaya puisinya sendiri? Karena kan saat itu kan Om Jokpin tumbuh di masa ketika banyak sekali penyair-penyair begawan, guru-guru yang kualitas puisinya tidak lagi kita pertanyakan lah. Itu cara Ya, menemukan gaya puisinya gimana? Yang menjadi khas ya, Jokpin lah. ya. Iya, sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan ada juga satu Hmm, penyair boleh, boleh. perempuan waktu itu yang luar biasa, Tuti Herati, yang menurut saya Oh iya, harus benar-benar. wajib Profesor dibaca juga. filsafat beliau di Iya, UI. filsafat, karena beliau Mm-mm. bisa melebur filsafat di dalam puisi. Nah, ini luar biasa. Saya Wow. itu termasuk salah satu apa ya, karya-karyanya yang banyak saya Nah, pelajari dan menginspirasi saya. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya harus berani caranya gagal gimana? berkali-kali. Jadi cara untuk menemukan karakter dan gaya sendiri itu ya harus lewat percobaan-percobaan, lewat kegagalan. Mm-mm. Dan saya mengalami itu Oke. dalam waktu yang lama. Tapi syarat pertama memang kita harus mempelajari, membaca dengan tuntas karya masing-masing penyair itu sampai kita hafal lah tekniknya itu bagaimana, trik-trik yang mereka gunakan bagaimana. Hanya dengan cara Mm. itu kita lalu bisa menemukan kira-kira apa yang belum mereka kerjakan. Dan saya lalu mencoba Oke. mencoba memeriksa ya, apa sih yang belum pernah mereka tulis setelah kira-kira 15 tahun ya. Setelah 15 tahun Mm-mm. mempelajari teknik mereka, akhirnya saya harus mencari. Saya mencari apa yang belum mereka tulis dan bagaimana cara mengungkapkannya.
Kalau cara Ya. cara mengungkapkannya saya sebetulnya sudah punya ide, yaitu saya pengen mengembangkan gaya yang dikembangkan oleh Sapardi Djoko Damono. Jadi puisi-puisi pendek Hmm, tapi naratif yang naratif ya. menggali, yang mengolah peristiwa sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi saya pengen membuat sesuatu yang nuansanya agak berbeda. Nah, setelah pelajari semua Hmm, ternyata saya menemukan bahwa ada banyak hal, ada banyak objek yang belum ditulis oleh para begawan itu. Misalnya hmm. benda-benda, objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan domestik. Nah, disitulah saya menemukan Ah, iya peluang. benar-benar. Nah, tapi itu kan baru saya temukan Hmm. setelah saya katakanlah melucuti kosakata yang mereka gunakan. Ternyata kok tidak ada Wah, yang menulis celana, iya, 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 kamar iya. mandi, dan lain-lain. Jadi Hmm, gini, benar-benar. akhirnya saya sadar saya tidak bisa menemukan gaya karakter saya sendiri kalau saya hanya membaca beberapa karya para penyair Heeh. yang mungkin populer. Karena kalau tidak kita baca secara tuntas, nanti setelah kita tulis ternyata yang kita tulis sudah ditulis oleh mereka, gitu loh. Hmm. Kira-kira begitu. Jadi memang ini hasil apa ya? Ya hasil hasil proses penelusuran terhadap puisi yang telah ditulis oleh para penyair Indonesia sampai akhirnya saya menemukan dari kosakata yang mereka gunakan saja, oh ternyata ada objek-objek yang belum mereka sentuh atau jarang mereka sentuh, misalnya Hmm. begitu. Wow. Oke. Dan itu prosesnya juga sangat lama ya, bertahun-tahun Oh bahkan. sangat Karena lama, tadi bertahun-tahun. Om Jopin sendiri Ya mengakui bahwa bertahun-tahun. ada masa-masa ketika gagal eh, Ya, ya, dalam percobaan puisi tersebut. ya, Kemudian betul. nih, Om Jopin, gimana sih? Oh gini, dalam momen hidup seperti apa yang kemudian kita kan tahu ya, menjadi kalau ukurannya adalah materi ya, menjadi Ya, penulis, menjadi penyair itu sangat jelas ya, tidak memiliki masa depan gitu ya, kalau ukurannya adalah ya, materi. Tapi ya, tapi kan tapi kan hidup tidak hanya dalam ranah itu ya. Artinya ya. ketika seseorang seperti Om Jokpin sendiri memilih jalan spiritual di puisi, itu dalam momen apa sih kemudian Om Jokpin sangat bersyukur menjadi penyair? Ya, mungkin orang membayangkan bahwa saya saya senang dan bangga menjadi penyair karena berbagai penghargaan yang diterima oleh saya atau diberikan kepada saya. Sebetulnya Hmm, bukan itu. Ada hmm, momen-momen kecil yang justru membuat saya bersyukur. Oh, ternyata tidak salah saya menekuni dunia penulisan puisi. Misalnya ya, begini, ada orang menggunakan eh, puisi saya untuk dibikin kaos misalnya itu dengan ya, alasan oke, dengan alasan supaya bisa bertahan hidup untuk mencari apa hmm, ya, untuk mencari uh, sedikit-sedikit penghasilan lah. Itu saya ya, merasa terharu dan saya biasanya hmm, tidak keberatan kalau ada orang menggunakan puisi saya. Ada ya, juga yang misalnya memasang baris puisi saya di warung kopi atau di kedai kopi. Itu hmm, juga membahagiakan saya. Kemudian bahkan pernah ada yang memberi testimoni. Ada seseorang ya, seorang pembaca puisi saya yang dia mengaku mengalami tekanan batin yang berat, hmm, bahkan mengarah kepada depresi. Lalu dia ya, merasa lega, merasa terbebaskan setelah membaca puisi saya, katanya. Begitu. Nah, momen-momen wah, ini saya syukuri. Momen-momen ini saya syukuri. Jadi saya bersyukur kalau karya saya bisa menjadi semacam saluran rezeki bagi orang lain. ya, Tentu saja yang saya maksud rezeki bukan semata-mata ukurannya ekonomi, tetapi kalau ada hmm, orang merasa terhibur ketika membaca puisi saya lalu bisa membantu ya, mengatasi kesedihan atau depresinya, ya itu kan bagi saya juga
rezeki. Nah, itu sekali lagi menunjukkan ternyata kata-kata itu bisa punya daya magis juga. Saya pernah mengatakan misalnya, mengapa banyak orang suka puisi Sapardi Djoko Damono? Karena memang kata-katanya itu bisa membius, bisa semacam membebaskan kita meskipun untuk sementara dari kebisingan dan keriuhan hidup. Saya kira hal-hal semacam itu yang lebih saya syukuri dibanding hal-hal lainnya misalnya itu. Nah itu Sarmon, jadi saya punya banyak testimoni dari sejumlah orang yang bukan orang sastra, malah orang dari berbagai latar belakang yang menjadikan puisi saya itu sebagai penghiburan mereka lah, membantu mereka untuk bisa bersikap lebih rileks menghadapi hidup yang sering absurd ini. Kira-kira begitu. Ya, ternyata memang tidak disangka ya, puisi itu memiliki efek sampai seperti itu. Artinya bahkan mata pencaharian orang aja bisa disandarkan ke puisinya Om Jokpin gitu loh. Iya, ya kalau Bahkan saya mau cerita, ya, iya ada cerita lain kan, puisi saya juga pernah digunakan untuk iklan. ya, Ada apa ya? Ada spanduk, bukan spanduk, itu yang pakai papan reklame yang besar pakai puisi saya. Saya tahu karena dikirimi potretnya oleh orang lain. Saya sendiri tidak dimintai izin, tapi toh saya tetap bersyukur bahwa puisi saya bisa dipakai untuk reklame, bisa dipakai untuk iklan perumahan, terus juga bisa dipakai untuk bisa angkringan. dipasang di angkringan. Dan yang terbaru di tempat ini, destinasi wisata terbaru di Jogja, di Malioboro itu kan juga memasang puisi saya, meskipun saya juga tidak dimintai izin. Tapi Iya, bagi iya, saya iya, itu iya, iya. satu hal yang membuat saya, wah ternyata puisi juga punya daya untuk apa ya, untuk menarik minat orang lah itu. Kira-kira ada banyak hal lah Betul, itu. betul. Tapi banyak juga yang baik yang minta izin, lalu mengirimi saya juga semacam apa ya, ya sedikit rezeki sebagai Reward lah tanda ya. terima kasih ya, itu juga saya terima dengan senang hati. Tidak pun juga tidak apa-apa kalau kondisinya tidak memungkinkan. Artinya di hal-hal semacam itulah saya merasa bersyukur bahwa kata-kata yang saya rangkai ternyata bisa menggugah atau menginspirasi orang. Saya kira itu. Iya. Ya, jadi itu ya kawan-kawan bercerita. Lain kali kalau mau menggunakan puisinya Om Jokpin, barangkali ini biar biar pada dengar ya. Minta izin dulu sama Om Jokpinnya. Beliau orang yang sangat ikhlas, yang barangkali kalau nggak minta izin juga it's okay. Cuman kan etikanya tetap ya perlu izin itu. Dan ternyata ya membaca puisi itu juga bisa mengurangi biaya konsultasi ke psikolog. Karena terbukti, ya kan? Iya. Karena terbukti Ya puisi saya itu sendiri bisa buktinya. Saya sendiri buktinya kan. Saya sendiri kan terlahir sebagai anak yang punya problem di dalam diri. Saya punya kesulitan bergaul, susah ya, kalau berada di keramaian. Tapi saya merasa terhibur dan saya merasa setelah membaca sastra, khususnya puisi, saya merasa bisa mengatasi semacam apa ya, beban batin saya yang diakibatkan oleh kondisi keluarga dan sebagainya itu. Karena saya kan ya, memang tumbuh sebagai anak yang harus mandiri sejak masih sangat muda, dan orang kan selalu membutuhkan semacam terapi untuk dirinya sendiri. Nah, saya menemukan terapi itu dalam sastra, khususnya dalam puisi. Itu saya sendiri mengalami sebelum orang lain mengalami dengan puisi saya. Gitu. ya, ya, ya. Ya, karena memang eh, sebuah keniscayaan ya kalau tiap orang yang hidup itu pasti mengalami pergulatan tertentu, tekanan batin dan sebagainya, dan medium ekspresinya kan juga beda-beda. Barangkali di sini kan Om Jokpin lewat puisi gitu ya, rilis Ya, stresnya, ya. menjaga kewarasannya lewat puisi. Tapi ada juga orang-orang lain yang hanya dengan membaca puisi itu juga bisa terobati lah
kesakitan psikologisnya. Ya itu tadi yang saya bilang, bisa mengurangi biaya konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Hmm. Nah, Iya, ini loh pertanyaan lain, Om Jokwin, karena kan selama ini seringkali memberi training atau pelatihan puisi, menjadi instruktur lah bagi para penyair muda dalam mematangkan puisi-puisinya. Lalu kalau dalam kacamatanya Om Jokwin nih, selama beberapa tahun belakangan inilah, apa sih kecenderungan yang ada pada puisi-puisi para penyair muda milenial? iya, iya. Milenial. Secara intelektual mereka mungkin lebih maju dibanding saya, lebih cerdas dibanding Mm-mm. saya. Banyak faktor karena Oh perbaikan gitu. diksi, juga kemudahan Perbaiki. fasilitas, kemudahan Ah, ah, akses. ah. Betul, Jadi betul. kalau soal kemampuan dan wawasan intelektual mereka sudah Hmm. sangat maju. Mereka bacaan Mm-mm. mereka pasti juga lebih banyak dibanding saya. Referensi Ya. mereka juga pasti lebih kaya dibanding saya karena berbagai kemudahan. Dan dari aspek itu tidak masalah, tema-temanya menarik. Eh, Mm-mm. Semakin banyak eh, tema yang ditulis oleh para penyair muda atau para calon penyair yang Mm-mm. sebelumnya mungkin oleh saya dan generasi saya tidak dikerjakan. Tetapi Oke. satu hal yang Ya, saya apa itu? amati, kadang saya menemukan banyak karya dari para pengarang muda ini. Mm-mm. Idenya bagus, kerangka puisinya secara keseluruhan itu menarik. Tapi saya punya kesan setelah puluhan kali mendampingi mereka dalam kelas puisi, ada satu hal Iya. yang perlu ditingkatkan dan perlu menjadi perhatian, yaitu kesabaran dan ketelatenan dalam mengerjakan kata-kata. Ini yang saya Hmm. lihat masih agak kurang. Ketelatenan dan kesabaran mengerjakan kata-kata. Karena apa? Mm-mm. Karena puisi ini kan suatu bentuk sastra yang Ya. menuntut si penulisnya itu untuk cermat, teliti, Mm-mm. telaten, Mm-mm. mengerjakan detail-detail kecil. Kualitas sebuah puisi akhirnya tidak ditentukan oleh idenya itu bagus atau tidak, idenya besar atau tidak, tapi kecermatan mengerjakan setiap unsur dalam puisi itu sebagaimana seorang perajin mengerjakan karyanya. Misalnya perajin Mm. topeng, pemahat, pematung. Itu kan mereka punya ketelitian. Seorang pematung atau pemahat, kalau dia meleset sedikit saja, itu kan karyanya menjadi dalam tanda petik kurang mutunya itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini yang saya lihat berkali-kali bahwa perlu perhatian khusus terhadap kesabaran dan ketelatenan mengerjakan kata-kata. Karena memilih satu Mm-mm. diksi aja itu pertimbangannya banyak. Tidak Ya, cukup benar hanya sekali. ketepatan makna, tetapi apakah Mm-mm. itu juga selaras dengan kata-kata di sekitarnya. Itu kan pertimbangannya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Dengan kata Ya. lain, puisi ini kan seni berbahasa yang jelimet, seni kata yang jelimet. Kalau orang Mm. tidak punya kesabaran, tidak punya ketelatenan, tidak punya daya tahan untuk mengerjakan detail-detail kecil, dia akan sulit mencapai level yang sebetulnya bisa dia capai. Nah, itu keteladanan itu nanti akan teruji setelah sekian tahun. Mm. Karena apa? Karena banyak juga teman-teman segenerasi saya. Pada suatu saat dia bikin karya bagus lalu menjadi populer. Tapi karena dia tidak punya ketelatenan, kesabaran, akhirnya dia layu di tengah jalan. Nah, dalam kasus saya, mungkin bakat saya juga tidak terlalu besar mungkin. Tapi saya bersyukur karena saya bisa telaten Mm. menekuni apa yang sudah menjadi pilihan saya dan saya harus bertanggung jawab. Makanya proses kreatif setiap penyair bisa berbeda satu sama lain. Dalam hal saya memerlukan waktu lebih lama karena saya harus menaklukkan dalam tanda petik ya, meskipun saya tidak mungkin melampaui para begawan itu, paling tidak memberikan kemungkinan lain lah yang belum mereka kerjakan.
Oleh karena itu yang ingin saya garis bawahi, lebih telaten, lebih bersabarlah mengerjakan kata-kata. Meskipun kadang situasi memang tidak mendukung. Maksudnya begini, ini kan era media sosial. Era Ya, media sosial itu serba menggoda instan, orang serba cepat. untuk secepatnya menampilkan diri. Ini godaan bagi Ah, seorang penulis true. puisi. Tidak Benar, 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 bisa. benar. Wah, Seorang ini penulis menohok puisi sih. tidak bisa tergesa-gesa untuk segera menampilkan karya. Lebih Ya. baik terlambat, lebih baik Hmm, berlama-lama mengerjakan karya, tapi hasilnya memang akhirnya nanti betul-betul matang, matang. Nah optimal. ini godaan untuk segera mencitrakan diri supaya orang melihat karya saya, supaya orang melihat diri saya. Ini sesuatu yang harus bisa ditaklukkan bagi seorang penulis puisi atau penulis sastra. Ah, Lebih baik tidak good populer point. dulu, lebih baik minggir menyepi dulu, tapi Yes, pada saatnya nanti exactly. kalau dia sudah menguasai teknik, sudah cukup matang, karyanya Mm-mm. akan lebih awet. Saya kira itu ya. Jadi mohon maaf ya, saya kritik saya ini pengalaman Nggak, itu pengalaman saya keren banget. melihat Heeh, melihat karya karena saya sering mendampingi mereka, jadi saya tahu iya. di mana kelemahan utamanya. Bukan dalam hal ide, bukan Mm-mm. dalam hal referensi atau wawasan, tapi justru ketekunan-ketekunan kecil yang menuntut konsistensi dan kesabaran itu. Oke, jadi itu ya butuh kesabaran dalam proses, ketelatenan dan istiqomah atau konsistensi. Karena itu akan menentukan sejauh mana karya-karya tersebut bisa matang. Jadi jangan kesusu pengen terkenal, cepat terkenal di media sosial. Itu udah Om Jokpin sendiri loh yang ngomong. Nah, Om Jokpin nih, tadi itu ada pertanyaan mengenai apakah untuk menulis puisi itu hanya sebatas bakat atau itu sebenarnya juga bisa dilatih. Artinya orang Oh, yang tidak punya bakat menulis puisi, dia bisa menulis puisi. Itu gimana menurut Om Jokpin? menurut saya yang lebih besar peranannya itu niat dibanding bakat. Hmm. Saya pernah berkali-kali ya mengutip apa Mm-mm. yang tertulis di dalam salah satu esai Budi Dharma. Dia mengutip salah satu pengarang barat, saya lupa sastrawan barat namanya siapa, tapi kutipan kalimatnya menarik. Untuk mencapai sesuatu, seseorang Ya. memerlukan 1% inspirasi dan sembilan Ah, puluh itu sembilan Einstein. persen perspirasi alias kerja keras atau keringat. Kerja keras. Jadi niat, jadi niat. Bagaimana kita tahu bahwa kita belum menjalani dalam proses yang lama? Kan nggak ngerti. Oh Saya iya benar. saya sadar bahwa saya berbakat itu setelah belasan tahun menulis. Oh, sebetulnya saya berbakat itu loh. Tapi Hmm. kan tidak bisa di awal seseorang merasa saya berbakat. Apa buktinya? Iya iya benar. Nah itu pendapat yang dikutip oleh Budi Dharma mungkin terlalu ekstrim. Tapi Heeh. maksudnya eh, kata bakat ini bisa mengecoh seseorang. Jadi saya lebih percaya pada konsistensi dan usaha keras. Berusaha keras Ya. sesuai kapasitasnya. Dan jangan terlalu silau oleh pencapaian orang lain. Karena tiap orang kapasitasnya beda-beda. Maka dalam kelas-kelas pelatihan, saya tidak pernah menuntut seseorang untuk mencapai taraf penyair ini. Tapi yang ingin saya kenali potensimu itu seberapa. Lalu bagaimana potensi yang dimiliki oleh masing-masing ini dimaksimalkan. Dan itu hanya bisa dengan ya kerja keras lah. Saya kira begitu. Mm-mm. Iya. Eh, Om Jopin tadi kan di awal sudah dijelaskan mengenai diceritakan siapa-siapa saja penyair favorit, bukan favorit apa ya, yang menginspirasi gitulah di masa-masa Ya, awal proses kepenyairan. Nah, kalau misalnya inspirasi sendiri nih dalam membuat puisi itu biasanya dapatnya gimana sih dalam momen apa? Ada pertanyaan tadi di awal-awal. oh banyak sih, banyak banyak apa ya, inspirasi saya datang dari berbagai penjuru, tapi Mm-mm. sebetulnya lebih banyak inspirasi yang merupakan hasil apa ya, hasil pengamatan saja, hasil pengamatan, bukan inspirasi dalam pengertian sesuatu yang mistis,
semacam saya mendapat bisikan Roh Kudus, itu saya tidak seperti itu. Oke. Inspirasi yang saya peroleh karena saya, kalau bahasa Jawanya itu ngematke, mengamati saja. Misalnya ya Oke. yang paling simpel misalnya, eh, ketika orang Indonesia demam celana jeans misalnya ya, saya kan mengamati ini. Waktu itu kok orang merasa belum eksis kalau belum memakai celana jeans misalnya. Ya udah, akhirnya saya menulis tentang celana. Nah, tetapi untuk menjadikan celana itu sebuah sebuah apa ya, sebuah lambang yang bermakna dalam puisi, bagaimana? Saya mendapatkan referensinya dari kitab suci. Kan ada itu ayat, mana lebih Ah, penting tubuh atau pakaian, tubuh atau roh, hah? semacam itu. Jadi untuk mengisi objek-objek yang sudah populer ini, saya kan juga memerlukan asupan Ya. supaya itu tidak hanya menjadi tempelan atau sensasi. Jadi Mm-mm. celana-celana Betul. saya sebetulnya hanya jelmaan dari apa ya, renungan saya terhadap terhadap ayat dalam kitab suci. Atau misalnya begini, saya nulis telepon genggam. Saya sengaja, kalau Anda amati ya, kalau Sarmon amati, Mm-mm. saya kan punya hobi memungut barang-barang, benda-benda yang dianggap mungkin sebagai bagian dari budaya populer, seperti kongguan, telepon genggam. Ah, iya ya. Ha, ha, ha. Nah, itu sebetulnya karena ya saya melatih diri saya untuk jeli saja terhadap setiap Mm-mm. fenomena. Kontennya Mm-mm. mungkin bukan sesuatu yang baru, itu kan masalah klasik, masalah masalah apa ya, kegamangan identitas ini kan masalah manusia sepanjang hidup. Tapi saya perlu peralatan yang konkret, karena puisi kan Mm. harus konkret. Puisi itu bukan abstraksi, kan harus konkret. Nah, maka peralatan yang konkret ini saya pungut dari apa yang berkembang, yang disebut orang mungkin dari budaya populer. Tidak apa-apa, sarananya itu saya menggunakan Mm-mm. unsur-unsur budaya populer, tetapi untuk isiannya, kontennya, saya bisa saja menyusupkan renungan yang saya peroleh dari kitab suci misalnya. Demikian Mm. juga ketika saya menulis burung. Burung itu kan ada di dalam kitab suci. Saya masukkan juga. Hanya saya tidak ingin puisi saya dikenali semacam menjadi Puisi apa ya, religius. puisi religius nggak masalah sih. Tapi Mm-mm. puisi religius yang Tapi, dipenuhi dengan jargon-jargon keagamaan misalnya, saya tidak mau. oh Karena iya. saya menulis puisi Aha. untuk siapapun, bukan untuk kalangan tertentu. Puisi celana Mm. itu Mm. menurut saya religius. Entah mungkin menurut orang itu Iya. hanya komedi, tapi menurut saya religius. Karena mengantar kita pada pertanyaan sebetulnya yang hakiki dalam hidup ini apa, itu loh. Kira-kira begitu. Misalnya telepon genggam itu juga menurut saya bisa religius. Karena Mm-mm. dalam satu puisi saya misalnya, doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya, itu kan Iya sebetulnya itu. ada satu pertanyaan yang berbau religius. Di mana Mm-mm. posisi Tuhan di dalam ponsel Iya. kita ini? Kira-kira Mm-mm. begitu, kalau Tuhan kita anggap sebagai salah satu pribadi di dalam daftar kontak kita. Cara saya sebetulnya lebih mengamati aja. Mengamati lalu saya Mm-mm. catat. Yang saya amati saya catat. Nah, jadinya puisi kapan ya nunggu waktu aja. Jadi puisi Mm. saya bukan puisi yang dihasilkan dari inspirasi yang sifatnya mistis. Saya tidak memerlukan ritual dan sarana apapun selain ya eh, mengamati dari jauh apa yang Mm. menjadi fenomena kekinian, lalu saya mengaitkannya dengan tema-tema yang sifatnya klasik itu. Iya. Jadi jeli dalam mengamati dan mengalami keseharian ya. Itu Ya, justru inspirasi ya, buat Om ya, Jokim. saya ada agak sedikit mengadopsi cara kerja seorang jurnalis lah. Seorang jurnalis kan dia Ah, punya kepekaan tertentu terhadap peristiwa, terhadap ah, objek. Hanya bedanya karena mm, seorang jurnalis ini dituntut oleh deadline, saya kan tidak sebagai penyair. mm, Jadi semua yang saya amati itu bisa saya catat, saya endapkan, saya tulis iya. kapan-kapan. Karena saya tidak punya deadline dan tidak ada yang memberi saya deadline. Tapi memang kepekaan seorang
jurnalis itu diperlukan oleh seorang pengarang sastra pun itu. Betul. Jadi tetap perlu diendapkan dulu ya sebelum menjadi puisi dari Oh hasil ya, pengamatannya tersebut. ditabung lah, dicelengi, ditabung kapan-kapan tabungannya dibuka gitu loh kalau sudah Iya, waktunya. benar-benar. Ya kalau nggak Penting punya banget itu. tabungan mau nulis apa gitu loh. Karena memang perlu permenungan dulu ya, perlu momen permenungan. Karena kalau enggak ya nulis aja di Twitter. Cepat selesai, cepat publish. Ya, saya Oh juga ya, pernah. Meskipun itu sebetulnya gimana? puisi yang sudah saya tulis dulu baru saya posting. Saya tidak nulisnya saat itu. Artinya saya tidak gitu. anti media sosial. Saya tidak anti media sosial. Tapi Media menggunakan sosial juga, semuanya sebagai sarana ya. ya sebagai sarana publikasi tetap oke. Tetapi maksud saya, kalaupun itu mau kita gunakan sebagai media publikasi karya kita, ya karya yang dipublikasi dimatangkan dulu, baru diposting. Begitu maksud saya. Betul. Nah, oh iya, terkait dengan tadi kan menyebutkan bahwa telepon genggam ataupun kongguan itu kan menjadi karya-karya inspirasi yang bisa dijadikan puisi lah oleh Om Jokpin. Nah, ini tuh saya penasaran sekali karena di buku terbarunya Om Jokpin yang Perjamuan Kongguan ini ada satu bab itu bicara tentang minah. Nah, saya mau tahu minah ini siapa atau apa? Itu dalam sudah pernah kaleng saya tiga. ceritakan ya, sudah pernah saya ceritakan saya kan, tentang minah. Saya kan belum tahu, ceritakan lagi dong. Belum tahu ya. Minah itu kan nama ceritakan artis, juga buat ke nama kawan-kawan bercerita juga. Nama artis Korea kan, Minah itu kan nama artis Korea. Mengapa saya mengambil nama Minah? Ada kaitannya dengan yang saya katakan. Saya selalu mengamati psikologi generasi kekinian. Saya tidak peduli apa kata orang tentang para penggemar misalnya musik atau budaya Korea, K-pop, tapi faktanya memang banyak orang yang suka itu. Nah, supaya puisi saya ngeling terhubung dengan banyak anak muda yang mungkin bukan orang sastra, tetapi yang tertarik puisi, saya ambil kata nama Minah. Minah aslinya itu, lalu saya jadikan Minah menjadi tokoh dalam puisi saya. Itu kan mengenai hubungan seseorang dengan buku, dengan dunia literasi sebetulnya. Ya, benar-benar. Jadi, nah, mengenai Minah itu begitu. Minah. Itu kan juga bagian dari budaya pop kan, K-pop misalnya. Saya pikir itu nama Jawa, Minah. Oh iya, ada Suminah, Maimunah, tapi yang ada dalam pikiran saya waktu itu, saya ini kan melacak nama bintang Korea, kok banyak anak muda sangat gandrung dengan misalnya musik Korea dengan kelompok pemusik Korea itu apa. Saya mencari ya salah satu artis yang terkenal di sana, ketemu Minah. Dari segi bunyi enak. Lalu saya tambahi N-nya supaya saya samarkan Minah. Saya sebetulnya mengambil itu. Artinya seperti saya katakan, saya memungut unsur budaya populer sebagai peralatan luarnya, tetapi di dalamnya kan saya bercerita mengenai sesuatu yang lain begitu. Nah, begitu mengenai Minah itu kan, Minah ya. Sudah terjawab sekarang. Anda cari bacakan di Google ada. Iya, nanti ketahuan banget ya saya bukan followernya drakor. Nanti saya browsing. Saya juga bukan, tapi saya kan tidak bisa mengingkari kenyataan memang itu dunianya sedang di situ dan ya kita bisa manfaatkan saja sebagai sarana untuk masuk ke tema yang lebih dalam lah. Iya. Ini saya baca puisi ya, Sarman. Iya, baca dong. Nah, ini saya itu jamaahnya banyak puisi. Sekali loh. Ya. Tentang apa? Saya puisi itu tahun 2010 pernah menulis sebuah puisi dan ini salah satu 2010. Puisi favorit saya. Saya menulis puisi tentang Gus Dur. Oh, menarik. Karena Gus Dur ini tokoh yang banyak memberikan saya inspirasi juga. Termasuk dalam puisi saya tentang idenya ya, spiritnya mengenai kemanusiaan yang melampaui batas-batas atau sekat-sekat mengenai toleransi. Itu sangat menginspirasi saya. Dan juga yang lebih penting humor-humornya itu banyak saya pelajari. Nah, untuk situasi saat ini saya pikir
saya membacakan puisi ini mungkin agak relevan lah dengan situasi sosial kita yang gerah, yang gaduh, seakan-akan tidak pernah ada ademnya ini ya. Saya ingin membacakan puisi mengenai Gus Dur, judulnya Judulnya apa? Durrahman. Abdurrahman Oke. Wahid, tapi saya penggal, saya ambil Durrahman dengan pertimbangan musikalitas, bunyinya enak, Durrahman. Kalau itu, Ya, saya bacakan ya. Ini puisi tahun 2010 ini. ayo. Sudah hikmat nih mendengarkan. Wah. Durrahman. Mengenakan kemeja dan celana pendek putih, Durrahman berdiri sendirian di beranda istana. 2 ekor burung gereja hinggap di atas bahunya, bercericit dan menari riang. Senja melangkah tegap, memberinya salam hormat, kemudian berderap ke dalam matanya yang hangat dan terang. Di depan mikrofon, Durrahman mengucapkan pidato singkatnya. Hai umatku tercinta, dalam diriku ada seorang presiden yang telah kuperintahkan untuk turun tahta, sebab tubuhku terlalu lapang baginya. Hal-hal yang menyangkut pemberhentiannya akan kubereskan sekarang juga. 2 ekor burung gereja menjerit nyaring di atas bahunya. Durrahman berjalan mundur ke dalam istana. Dikecupnya telapak tangannya, lalu dilambai-lambaikannya ke arah ribuan orang yang mengelu-elukannya dari seberang. Selamat jalan, Gus. Dalam dirimu ada seorang pujangga yang tak binasa. Hatimu suaka bagi segala umat yang ingin membangun kembali puing-puing cinta, ibu kota bagi kaum yang teraniaya. Ketika kami semua ingin jadi presiden, baju presidenmu sudah lebih dulu kau tanggalkan. Ini Wah, puisi. Ini dahsyat. semacam obituari. Mungkin 2010 Harmon ya waktu itu. itu 2010 masih kecil ya, ketika Kecil sih. terjadi peristiwa Gus Dur akhirnya lengser mundur, dan waktu itu saya nonton televisi menyaksikan detik-detik terakhir bagaimana Gus Dur berdiri di beranda istana melambai-lambaikan tangan dengan celana pendek itu. Ya. Ini saya abadikan untuk apa ya? Untuk mengenang spiritualitas seorang tokoh besar, di mana bahkan baju presiden pun dia lepas karena itu tidak penting. Kira-kira gitu. Nah, masalahnya saya jarang sekarang ini kita sulit lagi menemukan tokoh dengan bobot atau kapasitas kemanusiaan seperti itu. Ini sekedar pengingat saja. Nah, itu puisi saya. Kalau yang Dahsyat. Kongguan ya dibaca sendiri. Kongguan juga ada. Ini salah satu manifestasi penghayatan saya terhadap pimulangnya Gus Dur misalnya ini. Agama Kongguan, rengginang bersorak ketika agama-agama menyatu dalam kaleng Kongguan. Jadi dalam buku ini sebetulnya diam-diam saya banyak menerjemahkan ide-ide kemanusiaan Gus Dur. Bahkan judul agama Kongguan sendiri kan terinspirasi dari anekdot yang dikisahkan Gus Dur dengan sahabatnya dari Konghucu. Agama Kongguan kan ada ceritanya itu. Nah, begitu. Wow. Saya tersihir, benar-benar puisinya mengandung daya magis. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sebagai moderator yang baik, bukan moderator, host yang baik. Adakah kira-kira momen spiritual atau jenaka yang Pak Jokpin alami saat menulis puisi? Momen jenaka ya? Momen jenaka yang saya alami itu ketika saya menulis puisi yang berjudul Penumpang Terakhir. Ini sebetulnya awalnya kejadian mata, hanya saya tambahi dengan peristiwa rekaan. Jadi
waktu itu ya awal tahun 2000-an lah saya naik Jogja. Di Jogja waktu itu kan masih banyak beca itu. Beca itu masih banyak. Saya naik beca lalu suatu saat beca itu melewati jalan menanjak dan Pak becaknya ini nggak kuat genjot becak ya. Ternyata memang ya dia energinya sudah melemah, dia sudah tua, lalu tidak kuat, saya tidak tega, lalu saya turun. Saya tidak melanjutkan naik becak, tetap saya bayar ongkosnya penuh. Nah, pulang ke rumah itu saya terngiang-ngiang dengan tukang becak yang ngos-ngosan, tapi dia masih bersikeras demi menghidupi keluarganya untuk tetap mengayuh becaknya. Sekarang mungkin jarang lagi ada becak di Jogja ya, meskipun masih ada. Nah, lalu saya pengen deh menggubah itu. Ini satu momen yang bagi saya sangat sangat menyentuh saya. Saya merasa bersalah juga kenapa saya naik becak yang tukang becaknya sudah ngos-ngosan begitu. Nah, lalu dalam proses penulisan puisi itu saya menambahkan kisah rekaan, yaitu saya melakukan pertukaran peran antara tukang becak dan si penumpang becak. Penumpangnya gantian menjadi yang genjot becak, lalu tukang becaknya menjadi penumpang. Lalu becak itu menuju kuburan karena si penumpangnya itu akan nyekar di makam leluhurnya, nenek moyangnya. Nah, itu awalnya kejadian nyata. Hanya kan menulis puisi tidak cukup itu. Jadi puisi kan bukan rekaman kejadian nyata, tapi hasil interpretasi terhadap kejadian nyata. Saya membubuhkan satu peristiwa tambahan, pertukaran peran, untuk keperluan gini, supaya orang mikir bahwa kita baru bisa berempati, menghayati kondisi orang lain kalau kita bisa berada dalam posisi orang itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang mengatakan dia merasa kasihan terhadap siapa, merasa terharu, lalu nggak cukup. Tapi kalau dia pernah mengalami berada di posisi orang itu, baru dia empatinya itu benar-benar bisa tersentuh, tergerak begitu. Itu salah satu contoh. Tentu ada contoh lain, tapi contoh yang bagi saya akhirnya saya merasa puas menulis puisi itu, karena secara teknis juga saya bisa membuat ending yang tak terduga. Nah, kembali ke para penyair muda itu, termasuk bagaimana membuat ending, ini kan perlu pertimbangan kematangan tertentu, perlu kecermatan tertentu. Banyak puisi yang saya terima kalau saya mengisi kelas puisi itu, banyak puisi-puisi yang terasa hambar karena para pengarangnya tidak berlatih secara sungguh-sungguh bagaimana membuat ending cerita, contohnya itu. Itu endingnya salah satu harus momen menohok ya, kalau buat ya sih, hidupin. Tapi ending itu artinya kan ini perkara detail puisi yang juga memerlukan kecermatan itu. Nah, itu contohnya puisi. Saya kan menulis beberapa puisi tentang beca, tentang tukang beca. Karena memang itulah salah satu hobi saya, mengamati pekerjaan para tukang beca, tukang ojek, tukang bakso, kemudian juga guru. Itulah tokoh-tokoh dalam puisi saya, kira-kira mereka itu, macam itu. Nah, ngomong-ngomong tentang selera puisinya Om Jopin, kan tadi sedikit tuh ada bocoran bahwa endingnya harus gimana ya, harus menohok gitu ya. Jadi emang itu harus benar-benar dipikirkan sekali. Ya, endingnya itu harus membuat pembaca mikir itu loh. Iya. Oke. Jangan membuat puisi melakukan pembaca sebagai orang yang datang mau beli makanan di restoran, kasih makan lalu dimakan selesai. Tapi saya suka membuat puisi yang endingnya itu merangsang pembaca untuk menciptakan ulang karya yang dibaca di dalam pikiran mereka, mengembangkan sendiri. Kalau saya membaca puisi seperti orang makan, satu kali makan selesai, ya apa ya,
ya kurang rugi saya berkesan gitu gitu. ya. Kurang berkesan itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan bercerita, silakan ya. Kalau yang tidak Oh, saya sampaikan berarti itu sebenarnya sudah terjawab di awal atau pertengahan perbincangan. wah ini yang Untuk apa? gabung banyak juga ini ya. Banyak juga nih yang Ya gabung. ini jamaahnya Om Jokpin ini Oh dari bukan lah. Jogja Mohon dan maaf. seluruh Jamaahnya. Nusantara lah pokoknya. Oke, ini Om Jokpin, coba deh ya karena pasti banyak sekali penyair-penyair muda atau penulis muda yang sedang menonton live IG kita. Kira-kira bisa nggak sih dikasih inspirasi atau motivasi dari Om Jokpin yang untuk mereka yang sedang menonton live ini, apa kira-kira poin penting dalam berproses menjadi penulis atau penyair? Ya, tadi ada pertanyaan Prinsipnya saya apa? baca, apakah menjadi penyair itu karena bakat atau bisa Nah, ya itu kan, dipelajari? ya itu Ya udah mungkin terjawab ya perlu tadi. sedikit sedikit bakat, tidak apa-apa, tapi selebihnya Sedikit bakat. proses belajar. Saya tidak berani mengatakan saya ini berbakat, karena kalau menjadi penyair itu tergantung pada bakat, seakan-akan manusia itu sudah ditentukan sejak awal. Hmm. Oh, bakat kamu Iya. ini. Ya, misalnya itu. Jadi lebih Hmm. banyak usaha keras. Nah, lalu pesan saya begini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar untuk para calon pengarang atau calon penyair bukan Hmm. soal ilmu atau pengetahuan atau banyaknya referensi atau juga soal teknik, karena teknik berpuisi ini sebetulnya bisa dipelajari. Hmm. Tetapi yang tidak bisa dipelajari dan harus dilakukan sendiri itu tadi, membangun disiplin diri, membangun ketelatenan. Karena ketelatenan ini kan tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Dia sendiri Ya. yang harus membangunnya, membangun ketelatenan. Lalu juga mencobalah Oh, wow. mengatasi godaan media sosial Hmm. yang sering menggoda kita, menuntut kita, merangsang kita untuk cepat-cepat menampilkan diri kita, karya kita itu. Jadi lebih Hmm. baik pahitnya dulu, lalu nanti manisnya akan tiba. Jangan membayangkan menjadi penyair lalu setelah sekian lama akan jadi, enggak. Hmm. Nah kalau seperti itu nanti bisa kecewa karena ya sudah tidak Betul. memberikan jaminan ekonomi, lalu juga ternyata sebagai hobi juga ternyata tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Menurut saya sih Hmm. rileks saja. Toh orang belajar puisi tidak harus menjadi penyair, tapi Hmm. mempelajari bahasa Betul. puisi memang sangat berguna juga untuk bidang pekerjaan lain, misalnya yang bekerja di bidang reklame atau di bidang apapun itu akan sangat terbantu kalau mempelajari teknik-teknik di dalam menulis puisi. Ya. Kalaupun tidak Jadi, menjadi penyair. mm-mm. Jadi penyair itu bukan tujuan ya. Itu adalah proses, kurang lebih proses menjadi manusia yang lebih lebih utuh lah untuk menjaga Oh iya, kehalusan hati dan betul. sebagainya ya. Jadi memang tidak Ya, mesti jadi penyair, menulis puisi juga bisa memperbaiki diri. Kurang lebih itu betul. ya, Om Ya, Jokpin. oke. Ya. Sayang sekali ini waktunya sudah hampir habis. Saya takut tiba-tiba mati di tengah jalan. Sebelumnya saya sangat terima kasih sekali Om Jokpin. Malam ini super spesial, super inspiratif dan ya terbukti jamaahnya banyak sekali yang menonton. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan dapat mengambil banyak sekali pelajaran malam ini. Ini kelas puisi gratis loh lewat live IG-nya Berita Baru kok dan akunnya Om Jokpin. Terima kasih Om Jokpin. Selamat malam. Sama-sama. Semoga Ya, selalu sehat dan semangat meski di tengah pandemi. terima kasih juga Um, untuk semua yang telah mm, bergabung. Ya, saatnya ya, ngopi. Ayo, mari kita. oke, kopi koplo ya. Selamat malam. Jangan lupa subscribe and like akun YouTube Berita Baru kok. Terima kasih. Bye.